Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. News update. Ada beberapa kabar. Langsung aja gue sampaikan, gue serahkan lagi kepada Sobat Football United. Nanti mungkin ada rumor, ada gosip. Mau percaya mau enggak, silahkan. Gue hanya menyampaikan di kabar pertama dari Samuel Luhrs. Ini dari Manchester Evening News. Erik ten Hag mengatakan kalau Phil Jones, banyak beberapa kan yang menanyakan soal masalah bagaimana kabar Phil Jones. Phil Jones ini sampai dengan sejauh ini bahkan belum sanggup untuk menyelesaikan satu sesi latihan semenjak Erik ten Hag ini bergabung ke Manchester United. Disinggung mengenai apakah Phil Jones akan meninggalkan Manchester United akhir musim ini. Erik ten Hag mengatakan belum ada keputusan mengenai hal tersebut untuk musim panas nanti ya, karena ternyata sepanjang musim ini Phil Jones itu cedera. Nampaknya cederanya cukup serius ini karena sudah setengah musim lebih ya, artinya untuk musim ini. Tapi ya dia belum ikut serta ke tim utama Manchester United. Menurut gua besar kemungkinan akan selesai Phil Jones, melihat bagaimana komposisi lini belakang utamanya back tengah dari Manchester United ini cukup sesak ya, ringan amatiran ala gua. Kabar lainnya, PSV Eindhoven ini berharap untuk bisa mendatangkan Anthony Elanga dalam status pinjaman. Wah, ke Belanda berarti Anthony Elanga. Ya, PSV Eindhoven kehilangan cukup banyak pemain berkualitas. Ada dua setidaknya, Noni Madueke dan juga Cody Gakpo, di mana persaingan di era divisi ini sangat ketat. Di papan atas saat ini ada Feyenoord, ada AZ Alkmaar, ada PSV Eindhoven, bahkan juga ada Ajax ya. Jadi ada 4 tim paling tidak yang bersaing di papan atas. PSV Eindhoven sempat mendapatkan momentum tersebut di awal-awal kompetisi musim ini, dan tentu saja mereka yang sudah kehilangan setidaknya 2 pemain pilar ingin mendatangkan pemain baru untuk bisa memperkuat lini serang utamanya. Dan dengan situasi kondisi finansial di PSV Eindhoven, mendatangkan pemain pinjaman tuh bisa jadi solusi yang terbaik, dan ya mungkin Anthony Elanga bisa mendapatkan menit bermain yang cukup banyak di Eindhoven, semoga saja. Erik ten Hag memberikan pendapatnya tentang kegiatan musim panas nanti mendatangkan pemain. Erik ten Hag dia mengatakan kalau dia sudah punya ide ya, saya sudah punya ide, tapi di beberapa hari ke depan kalau saya memiliki kesempatan ya untuk memperkuat, tentu saja saya akan melakukannya. Tapi ini bukan hanya tergantung saya. Ya tentu saja Erik ten Hag sudah sering mengutarakan kalau dia masih ingin atau berharap untuk bisa Manchester United mendatangkan pemain lagi nih di musim dingin ini. Dan untuk musim panas dia sudah ada gambaran, tapi tentu saja ya bukan dia satu-satunya faktor yang bisa membuat pemain-pemain yang diincar itu datang. Manajemen, John Murtough, Richard Arnold, Glazers yang sekarang masih menjadi pemilik Manchester United ini punya andil atau peran yang juga sangat besar. Erik ten Hag hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi rekomendasi ini akan diproses lagi dengan John Murtough, Richard Arnold, dan juga Avram Glazers. Kabarnya kan demikian dari keluarga Glazer mengenai keputusan akhirnya. Sejauh ini memang, atau kalau melihat di musim panas maupun juga Wout Weghorst contohnya, rekomendasi dari Erik ten Hag ini bisa diproses dengan bagus. Tapi apakah ini akan berkelanjutan terus seperti ini? Menurut gua mudah-mudahan iya, tapi ya ini juga melihat situasi dan juga kondisi dari Manchester United, termasuk pergantian pemilik ya. Nah ini dia nih, Milan Skriniar dikabarkan Manchester United berusaha untuk mendatangkan di musim dingin ini, karena kontrak dari sang pemain dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, ini akan segera berakhir. Tapi sang pemain ini
yang juga merupakan kapten dari Inter Milan tidak mau belum menyetujui ataupun tidak menyetujui perpanjangan kontrak yang disodorkan oleh Inter Milan. Kabarnya dari Fabrizio Romano di channelnya, PSG ini menjadi tujuan. Bahkan fokus Skriniar sudah melihat ke arah sana. Manchester United dikabarkan juga oleh Fabrizio Romano belum melihat ya ke arah penguatan di sektor yang dimainkan oleh Milan Skriniar ini, sehingga nampaknya ya kalaupun pindah tidak ke Manchester United, peluang tersebut kecil sih menurut gue ya dengan amatiran, apalagi musim dingin ini. Ya official dari Manchester United ini berpendapat kalau Sir Jim Ratcliffe ya ini penawarannya nampaknya tidak sama dengan yang diinginkan oleh Glazer. Kan sudah dikabarkan secara ofisial kalau Ineos ini secara resmi sudah menawar, tapi kan tidak disebutkan, tidak dibuka berapa nilai penawarannya. Dan dikabarkan Sir Jim Ratcliffe nampaknya nilainya ini di bawah dari yang diinginkan oleh Glazer. Glazer menginginkan paling tidak 5 miliar pounds ya. Nampaknya akan di bawah dari angka tersebut ya. Kita lihat saja. Sampai dengan sejauh ini belum ada kabar ofisial lagi dari pihak lain selain Ineos yang menawar Manchester United, memasukkan penawaran untuk Manchester United. Mudah-mudahan akan segera ada update-update lainnya. Erik ten Hag dikabarkan oleh Samuel Lukhurs ini terbuka untuk kemungkinan kedua, usaha kedua ya, untuk mendatangkan gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Klub juga membuka kemungkinan untuk mencoba mendatangkan Jude Bellingham. Jadi salah satunya. Gua berpikir Frenkie de Jong akan terus dicoba lagi oleh Manchester United. Kenapa? Karena Erik ten Hag, dan gua percaya berita ini sih, kalau Erik ten Hag tuh memang sangat ingin Frenkie de Jong. Bahkan Frenkie de Jong ini ada di pemain nomor 1 yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Artinya apa? Artinya Erik ten Hag ingin membangun tim dengan pilar yang bernama Frenkie de Jong. Gua melihat kemungkinan ini bagaimana? Ya gua so far so good. Kenapa? Melihat pemain-pemain yang ada di Manchester United yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag yang hampir seluruhnya atau bahkan kesemuanya ya, ini bisa perform dengan baik di sistem permainannya, ya bisa jadi Frenkie de Jong pun juga demikian. Melihat fakta juga Erik ten Hag tahu betul pemain ini paling tidak secara teknis kapasitasnya seperti apa dan apa yang ingin dibangun di Manchester United, sehingga ya gue sih oke-oke aja. Tapi seperti musim panas kemarin tahun lalu, faktor terbesar ada di Frenkie de Jong sendiri, apakah dia sudah membuka kemungkinan untuk bisa atau untuk mau cabut dari Barcelona. Di manunited.com ini diulas sedikit kenapa sih Erik ten Hag itu tidak secara gampang memberikan kesempatan kepada pemain muda, terutama untuk Garnacho, Pellistri dan juga pemain lain, karena Erik ten Hag ini melihat ya mereka tuh harus layak diberikan kesempatan. Artinya bukan hanya untuk rotasi, tapi kalau mereka ini dinilai layak untuk bermain di suatu pertandingan ya, mendapatkan menit bermain, maka itu yang akan diberikan berdasarkan mungkin performa di Carrington, di lapangan latihan dan lain-lain. Jadi intinya bukan hanya sekedar menambah pengalaman ataupun faktor rotasi, tapi Erik ten Hag melihat pemain itu diturunkan kalau memang betul-betul layak untuk diturunkan. Kabar terakhir, Amad Diallo ini memenangkan EFL Young of the Month dan PFA Fans Player of the Month. Jadi gelar pemain muda terbaik bulanan ya. Luar biasa Amad Diallo ini bersama dengan Sunderland moncer betul, banyak golnya. Tapi apakah dikembalikan ke Manchester United di musim dingin ini? Menurut gue enggak ya, biarkan dia bermain di Sunderland. Level Championship dan Premier League ini gapnya agak lebar menurut gue dengan amatiran. Jadi bukan serta-merta kalau pemain itu bagus di Championship maka ketika di Premier League
banyak juga yang tidak demikian, walaupun ada juga yang demikian, tapi menurut gua untuk Amad Diallo biarkan dia dulu berkembang di Sunderland. Kalau perlu ditambah satu musim lagi sih menurut gua ya, supaya dia lebih enjoy, kepercayaan diri juga semakin tumbuh lagi karena musim-musim sebelumnya kan cedera, lalu peminjaman yang tidak sukses dan lain-lain, dan mudah-mudahan momentum di Sunderland ini bisa merubah menjadi lebih positif penampilan dari Amad Diallo, terutama untuk jangka panjang ya karena dia masih muda. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.